ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ngikut aja ya, melu aja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, seperti yang sudah tadi di upload di short atau di video pendek, jangan lupa ini sudah menjelang bulan 9 atau yaitu musim kemarau. Biasanya kita berdasarkan biasanya di musim bulan 9 atau bulan 10 di musim kemarau ini biasanya Bapak Imam berijtihad memerintahkan kepada semua desa, semua perkumpulan yang disebut dengan desa, yaitu mengirimkan 10.000 bata merah ke pusat. Kegiatan seperti ini sudah berjalan puluhan tahun. Mungkin di puluhan tahun ya, 25 lebih. Mungkin di angka 30 atau 40 tahun yang lalu sudah ada insya Allah lah ya. Yaitu mengirim bata merah. Setiap tahunnya di musim kemarau ini setiap desa, yaitu 10.000 bata merah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, apakah 10.000 bata merah itu berwujud bata? Tentunya tidak, karena itu hanya sebuah bahasa donasi, ya, bahasa donasi, bahasa penggalangan ya, atas namakan bata. Kan nggak mungkin lah bata kok tempel tanpa semen, kan nggak mungkin. Mestinya ya ada semen, ada pasir dan lain sebagainya. Karena ada semen, ada pasir dan sebagainya, maka pusat pun ya tidak mau menerima bata merah kemudian dikirim ke Kediri atau ke pusat Islam Jamaah, ya tentunya nggak mau. Misalnya nih sungguh-sungguh bener terjadi nih, dikirim semua, ya repot sendiri. Mungkin bisa membuat candi Borobudur pindahan mungkin. Karena kalau di jumlah katanya sih satu desa jamaah ini ada sekitar 1000 desa. Ada 300 daerah, rata-rata satu daerah 3 desa, berarti ada sekitar 1000 desa. Namun tetap, walaupun tidak diminta secara utuh bata merah yang berwujud bata tersebut, namun yang diharapkan adalah menyetorkan uang senilai 10.000 bata, senilai bata di daerah tersebut, yang mana dikirimkan ke pusat.
Prosedurnya dikirimkan ke pusat. Apabila di suatu desa itu ada yang membutuhkan bata itu, misalnya kelompok membutuhkan itu apa uang yang diikrarkan sebagai bata tadi, maka segera untuk mengajukan proposal. Jadi bata-batanya sendiri, buat sendiri, mau dimanfaatkan di desanya atau di kelompoknya sekitar situ sendiri, namun proposalnya masuk pusat. Proposal permintaannya, permohonannya masuk pusat bahwa untuk diizinkan bahwa bata ini tidak disetorkan ke pusat namun dipakai sendiri. Namun itu ya jarang, perbandingannya mungkin bisa dikatakan 70 sampai 30%. 70 yang masuk pusat, 30% yang tertinggal di desa atau kelompok. Karena tidak semua desa dalam taraf pembangunan, tidak semua desa ada pembangunan, tidak semua kelompok saat ini atau saat itu ada pembangunan, sehingga ya semua masuk ke pusat. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Coba kawan-kawanku di Islam Jamaah berpikir agak logis. Lalu uang yang setiap bulan Anda kirim itu untuk apa? Tidaklah cukup untuk hanya membeli bata merah. Cukup nggak kira-kira? Miliaran. Seandainya pun misalnya bata merah itu setahun sekali, kan bisa dialokasikan dalam bulan ini. Ya, jangan bulan ini pemasukan IR atau persenan dialokasikan untuk pembelian bata. Kenapa sih selalu jamaah yang menjadi sasaran? Mulai bata merah, penyembelihan kurban. Menyembelih kurban juga sama. Ke desa mengirimkan terus seperti itu. Oh, itu uang persenan itu untuk menghidupi anak-anak pondok. Bohong. Kenapa? Kalau untuk menghidupi, untuk mencukupi kebutuhan anak pondok, yang pertama hanya pondok pusat. Berapa sih jumlah pondok pusat? Pondok-pondok daerah dipikir sendiri. Pondok pusat pun tidak semua subsidi, tidak semua dibiayai. Ada yang mandiri atau yang disebut dengan person. Banyak yang person. Person itu biaya sendiri. Yang kedua, uang pondok sudah ada. Daerah itu sudah ada namanya alokasi kiriman pondok. Yaitu diambil dari desa lagi. Setiap desa mengirimkan 3 orang atau 3 porsi orang. Entah diisi atau tidak, wajib dia harus membayar 3 porsi orang untuk pembiayaan pondok. Masa akal sehat, akal waras, dan akal selamat kita nggak kita mainkan? Masa pemikiran kita nggak sejernih itu, nggak sedetail itu, nggak sekritis itu? Ya, bata merah diminta, ujung-ujungnya ya uang. Nanti uangnya senilai berapa juta gitu. Setelah berapa juta dibagi masing-masing kelompok. Lagi-lagi kelompok lagi yang kena. Lagi bayar lagi. Wahai orang-orang pusat, bukankah Anda itu seharusnya saat ini merayu jamaah kekerasan, penkerasan, ya, dengan banyaknya kawan-kawan mantan yang terus mendakwai, justru Anda seakan-akan tak menghiraukan keadaan yang ada di luar sana. Ya sudah, memang kayaknya sama Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita memang dimudahkan dalam berdakwah. Satu sisi kawan-kawan yang di dalam mulai agak ragu bertanya-tanya, satu sisi keangkuhan pengurus, keangkuhannya, tidak menerima masukannya, ini menjadi sebuah peluang bagi kita untuk berdakwah. Tanggung nyawa dia untuk berdakwah. Ya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ini
Ini kenyataan. Jadi setiap bulan bulan September memang desa-desa dimintai untuk membeli bahasa ikrornya membeli bata merah, mengirimkan bata merah. Dan pernah juga atau disebutkan dalam podcast-podcastnya kawan-kawan, tidak ada wujud bata merah, itu tidak ada. Ya, intinya kan uang itu, uang itu. Terus uang persenan buat apa? Kalau toh pada ujungnya juga pembangunan juga minta lagi. Buat bantu sana, itu pun nilainya tidak sebanding. Sudah saya ulas toh. Bantuan 20 juta ke kelompok itu selamanya hanya 1 kali toh. Sedangkan di kelompok itu mengirim persenan tiap bulan mungkin rata-rata 2-3 juta. Bantuannya cuma 20 juta sekali saja. Mengirim IR 2 juta, 4 juta, bahkan di kelompok saya dulu 4-6 juta setiap bulan, bertahun-tahun. Ketika kelompok membangun, pinjam pusat 20 juta, harus nyicil setiap bulannya, nyicil. Giliran diimbak ke sana, kita dimintai cuma-cuma, giliran turunnya jadi hutang. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, udahlah, sudah ditebak, sudah kita ketahui bahwa golongan ini memang golongan uang, golongan yang ingin meraup, ingin mengambil uang, keuntungannya adalah uang ini. Sudah menjadi sebuah mindset, menjadi sebuah sebuah mindset sebuah keyakinan bahwa pengurus yang berhasil, pengurus yang sukses adalah pengurus yang bisa mengajak jamaahnya untuk pembelaan sebanyak-banyaknya. La haula wala quwata illa billah. Bisa infak sebanyak-banyaknya. Itu kan jargonnya seperti itu, jargonnya. Ya. Jargonnya seperti itu. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ayo yang ada di dalam segera membuka akal sehat Anda. Akal waras, akal selamat Anda segera dibuka. Saya tidak sedang mengatakan, tidak ngendon-ngendoni biar Anda pelit, tidak. Namun kita masih banyak peluang-peluang sedekah yang jelas menyasar di sekitar Anda, di dekat Anda, dekat rumah Anda, sanak saudara Anda, orang tua Anda, sanak saudara, sedulur, tetangga terdekat, fakir miskin, anak yatim, yang duafa, masih perlu kita sedekahi pondok-pondok pesantren, sekolahan-sekolahan, TPA, TPQ yang sekitar kita. Masih banyak perlu yang kita sedekahi daripada kita hanya mengirim sesuatu yang hanya modal yakin. Sudah kehidupan Anda secara sosial tuh, kehidupan Anda dengan antara daerah dengan di pusat jauh sekali. Hedonisme yang ditunjukkan oleh orang-orang pusat, naik sepeda motor Harley, mobil off-road, mobilnya off-road, mobil apa itu, mobil jeep itu loh. Bahkan ada yang beli mobil yang anti slip dan motornya Harley, mobilnya santai-santai, sedan bagus-bagus, pakaiannya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus. Bahkan ada kawan yang bercerita sepeda ontelnya saja itu katanya yang menekuni sepeda ontel ini puluhan juta ini. Dan ada pengurus pusat itu enggak nyambut kayak apa-apa, ada punya lebih dari 2-3 yang harganya puluhan juta.
Memang kami tidak menuduh Anda mencuri, kami tidak menuduh Anda mengambil. Namun tunjukkanlah ya, kehidupan Anda itu menunjukkan ya katanya suruh mujahid muzahid. Katanya suruh ngirit sederhana, jamaahnya sederhana lalu diperes. Sedangkan pengurusnya foya-foya tanpa tahu apakah diperes atau tidak. Yang pasti memeras. Pastinya memeras. Kalau diperes, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memeras pastinya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, itu yang terjadi. Udah, saya hanya memberikan peringatan, memberikan informasi, dan memberikan saran. Nggak usah dibayar. Apalagi ini musim kemarau agak panjang dan panas. Berbagai kota-kota besar sudah mengalami panas yang cukup luar biasa. Kelas Tawangmangu aja ini, Tawangmangunya sudah ya tetap ada air sih, alhamdulillah bismillah. Tawangmangu tetap sejuk. Namun sudah lama nggak ada hujan. Panas. Kalau siang ya panas lah, tapi tetap masih panas di daerah yang selain Tawangmangu sih saya kira. Coba bahasanya wong Jawa paceklik. Paceklik, apalagi di daerah-daerah yang tak ada hujan. Yang tanaman-tanaman di sawahnya mengandalkan hujan. Ya Allah, kasihan. Terus seperti itu panen belum tentu, tapi permintaan dari pusat tentu pasti. Kadang gagal panen. Ini daerah-daerah yang kekeringan itu loh. Yang jarang hujan itu loh. Belum tentu panen juga, tapi pastinya tentunya wajib untuk setor ke pusat. Wajib untuk menyetorkan infaknya. Membayar infaknya. Oh, berisik ini kan jalan raya banyak cokam itu jalan hampir jalan ini 70-80% dilewati cokam ini. Nggak apa-apa, kasihan kita. Makanya jenengan semua ini nih, kalau saya nih, kalau ada ijtihad lagi justru sampai langsung protes kata merah lagi aja. Kayaknya tahun dulu sudah toh. Kayak tahun biyen wis tahu toh kata merah wae. Ya, ujung-ujungnya ya setor uang. Ya. Ujung-ujungnya tetap itu. Seandainya pun misalnya desa-desa seluruh Indonesia, desa dalam artian desa bahasa saya teritorial yang dibuat oleh Islam Jamaah ya, bukan desa kampung yang dibuat pemerintah. Itu seandainya misal mengirimkan bata merah pun semua ke Kediri, ke pusat sana, ya mereka repot. Seharusnya sudah ada puluhan ribu, mungkin jutaan bata merah. Tahun-tahun dulu kan hampir ini kan perintah tahunan. Seperti ini kan perintah tahunan. Artinya setiap tahun ada di bulan 9, 10. Ya. Ayo, buka akal waras kita. Masih banyak sekitar Anda yang perlu dibelani. Ayo ujung-ujungnya duit pokoknya. Islam Jamaah itu ilmunya gak enak, ilmunya nol, ilmunya gak boleh naik. Kepahamannya hanya 5 bab, doktrinnya hanya pintar mengkafir-kafirkan. Pintar mengkafirkan, pintar memurtadkan doktrinnya. Lalu satu sisi apa? Tidak ada nilai yang menjual keimanan jamaah, diajak mendekat pada Allah. Tidak, jamaah hanya diajak untuk mengirimkan uang sebanyak-banyaknya, infak, investasi sebanyak-banyaknya. Itu yang diinginkan. Enggak sampai kemudian bagaimana soal jamaahnya tertib ini enggak ada. Dalam Islam Jamaah enggak ada, di dalam apa memorinya enggak ada. Bagaimana jamaah supaya meningkatkan puasanya sunnah, muntai hafalan Quran, hafalan hadis, tidak ada dalam mindsetnya, tidak ada.
Yang ada adalah jamaah, pembelaan, dan pembelaan. Berani membela. Oke, demikianlah saudaraku semua. Insya Allah apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك